Kita merayakan HUT Korpri yang ke-52 tahun dengan tema nasional yang menyerotinya adalah Korprikan Indonesia. Peserta upacara yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui dan maklumi bersama bahwa Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab. Maka sesuai tema tahun ini, harapannya agar kita para anggota Korpri dapat terus mengamalkan dan mengedepankan asas-asas dan semangat Korpri dalam melaksanakan pelayanan kepada bangsa, masyarakat, dan negara. Semangat nilai-nilai inilah yang diharapkan untuk terus dikobarkan untuk pelaksanaan tugas dan pelayanan kita hari demi hari. Hadirin yang saya muliakan, serta peserta upacara yang saya banggakan. Setiap tahun momentum Hari Korpri ini menjadi cerminan dari perjalanan panjang kita dalam mewujudkan tugas mulia sebagai pelayan negara. Jiwa Korpri yang terpatri dalam setiap langkah dan jiwa pelayan kita telah menjadi tulang punggung pembangunan dan penjaga nilai-nilai luhur bangsa. Dalam 50 tahun berkiprah, Korpri telah membuktikan ketangguhannya dalam beradaptasi, berkembang, dan mewarnai berbagai sektor kehidupan negara ini. Bapak Ibu peserta upacara, sebagai bagian dari Korps ini, telah dan akan terus berjuang, berinovasi, serta melangkah maju untuk membawa perubahan yang berarti bagi kemajuan bangsa. Tak dapat kita pungkiri, perjalanan tidaklah selalu mulus. Namun, dalam setiap rintangan, kita menemukan kekuatan untuk bangkit, untuk menginspirasi, dan untuk berjuang lebih keras lagi, bertolak dari kegagalan yang pernah ditemui. Bahwa kita belajar dari masa lalu, kita merenung dan dari pengalaman, dan kita bersiap untuk menghadapi tantangan masa depan yang mungkin lebih kompleks. Peserta upacara yang berbahagia, api semangat 52 tahun Korps Pegawai Republik Indonesia harus mulai digelarakan di Kabupaten Teluk Ondama sebagai sebuah daerah otonom yang dituntut untuk mengedepankan profesionalitas, integritas, dan dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat di daerah ini. Subtema yang kami angkat pada HUT Korpri tahun ini di Kabupaten Teluk Ondama adalah dengan semangat HUT Korpri ke-52 tahun 2003, kita tingkatkan netralitas, profesionalisme, dan integritas ASN di Kabupaten Teluk Ondama. Harapan dari subtema ini kiranya terus menyemangati gerak langkah Bapak Ibu ASN sekalian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Untuk itu,
ada beberapa penekanan saya selaku Bupati kepada seluruh anggota Korpri Kabupaten Teluk Gundama sebagai berikut. Barisan siapa? Yang pertama, tingkatkan kualitas pelayanan publik lewat inovasi yang memudahkan tugas-tugas. Yang kedua, mengamalkan ideologi dan karakter ASN yang terkandung dalam Panca Prasetya Korpri. Yang ketiga, mengamalkan core value atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Serta yang keempat, menjunjung tinggi netralitas ASN dalam menghadapi dan memasuki tahun politik. Barisan diadakan kembali. Hadirin yang saya muliakan, peserta upacara yang saya banggakan. Beberapa saat yang lalu kita hadirin dan yang saya muliakan, peserta upacara yang saya banggakan, beberapa saat ke depan kita akan saksikan bersama penyerahan SK pensiun kepada purna tugas. Kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengorbanan para purna tugas dalam membangun Kabupaten Teluk Gundama. Tambah pula kami menyampaikan permohonan maaf apabila selama bertugas ada hal-hal yang mungkin saja tidak berkenan di hati para purna tugas sekalian. Harapan kami, para purna tugas tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, mengabdikan diri di tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Kita juga akan melaksanakan pemberian penghargaan Satya Rencana Karya Satya yang diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia kepada beberapa PNS yang telah memasuki 10, 20, dan 30 tahun pengabdian secara terus-menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan, dan pengabdian. Diharapkan penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi para ASN untuk lebih meningkatkan kinerjanya pada unit kerja dan fungsi masing-masing. Tentunya pengurusan pemberian penghargaan Satya Lencana ini diproses secara bertahap dan berjenjang ke tingkat atas. Begitu para ASN yang telah memasuki masa pengabdian 10, 20, bahkan 30 tahun namun bercepat mendapat penghargaan ini. Pemerintah daerah terus berupaya dan mengusulkan ke pemerintah tingkat atas agar saudara-saudara juga kelak akan memperoleh penghargaan tersebut. Hadirin dan peserta upacara yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini, atas nama pemerintah daerah, saya mengucapkan selamat HUT Korps Republik Indonesia ke-52. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa terus melimpahkan kasih dan rahmatnya kepada para anggota Korpri sekalian dalam mendedikasikan diri bagi bangsa dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sekian. Tanggal 12, keputusan ini penerima pensiun Totore SIP NIP 1963 09 07 1986 10 1007, tanggal lahir 7 September 1963, jabatan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia,
unit kerja, staf sekretariat daerah dengan masa kerja golongan 31 tahun 11 bulan. Kedua, apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada istri atau suami atau anak yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36%. Ketiga, di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat Perumahan Pemda Manggurai, Kampung Maniwak, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama. Ditetapkan di Teluk Wondama pada tanggal 2 November tahun 2023. Bupati Teluk Wondama, Insinyur Henry S. Mambor, MM. Menerima tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya dengan masa kerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Wondama. Siap! Ditetapkan di Jakarta 15 Desember tahun 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, saudara, peringatan Hari Ulang Tahun Konstitusi Indonesia ke-52 tahun 2023 di Kabupaten Teluk Wondama diperingati dalam sebuah upacara bendera. Upacara peringatan HUT Korpe ini dipusatkan di lapangan perkantoran ISEI Kabupaten Teluk Wondama, dipimpin oleh Bupati Teluk Wondama Hendrik S. Mambor.
Pada peringatan HUT Korpi ke-52 tahun 2023 ini ada beberapa hal yang disampaikan Bupati dalam sambutannya. Di antaranya Korpi terus mengobarkan semangat dalam pelayanan kepada bangsa dan negara. Jiwa Korpi yang terpatri harus dijaga dan juga untuk menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sementara itu juga ditambahkan bahwa anggota Korpi harus berjuang lebih keras lagi dan belajar dari masa lalu. Dan saudara, ditambahkan juga bahwa anggota Korpi harus berdedikasi tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat. Ada beberapa hal juga yang menjadi penekanan dalam sambutan yang disampaikan oleh Bupati, bahwa anggota Korpi harus meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengamalkan ideologi dan karakter ASN yang terdapat dalam Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia, dan menjunjung tinggi netralitas ASN dalam menghadapi tahun politik. Upacara peringatan HUT Korpi ke-52 tahun 2023 di Kabupaten Teluk ini mengambil tema dengan peringatan HUT Korpi ke-52 tahun 2023 di Kabupaten Teluk dengan semangat HUT Korpi ke-52 tahun 2023, kita tingkatkan netralitas, profesionalisme dan integritas ASN di Kabupaten Teluk. Sementara kita ketahui bersama bahwa tema nasional HUT Korpi ke-52 adalah Korprikan Indonesia. Dirgahayu Korpi ke-52 tahun. Bidang PIK Dinas Kominfo Teluk Pendaman.